Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Yespreneur yang sudah hadir di malam hari ini, kita ada di acara seduh ya, seminar edukasi harian dari Yespreneur. Nah, malam ini pembicara kita adalah Pak Erwin dari DPD Cakung, ya, DPW Jakarta. Mari kita sambut Pak Erwin. Mari kita nanti dengar segala pendapatnya untuk membicarakan bagaimana sih bertahan di suasana pandemi ini, ya, supaya para pelaku usaha bisa bertahan. Nah, beliau ini pengusaha sukses, sangat terkenal lah dah. Kalau secakung pasti tahu Pak Haji. Benar nggak Pak Haji? Nah, alhamdulillah ya teman-teman bergabung di Yespreneur. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan masalah seminar ini, bahwa Yespreneur itu mengadakan acara pelatihan setiap hari Selasa dan Sabtu. Jadi teman-teman bisa join. Apabila nggak bisa hari Selasa malam, bisa dilakukan di Sabtu pagi. Kemudian Yespreneur ini juga memiliki jaringan yang sangat luas dan juga wadah ini sangat solid. Kita sudah ada di beberapa jaringan di seluruh Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau bergabung di Yespreneur dan agar UKM-nya lebih naik kelas, bisa teman-teman join di Yespreneur di wilayah masing-masing. Caranya bergabung, hubungin DPD Partai Gelora di setiap wilayah masing-masing, ya. Jadi teman-teman bisa langsung bergabung wadahnya di wadah UMKM yang ada di Indonesia. Mungkin nggak berpanjang-panjang ya, kita kasih waktu kepada Pak Haji. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ala qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang luar biasa. Saya sangat bahagia sekali bisa bergabung dengan teman-teman hampir dari Lampung hadir ya, dari Lampung hadir, dari beberapa daerah Jawa Timur hadir, dan tentunya saya banyak ucap terima kasih kepada Coach Wulan yang telah memfasilitasi acara seminar edukasi harian ini, dan tentunya ini adalah acara yang sangat bagus, sangat baik untuk tetap memberi sedikit semangat buat usaha kita. Apalagi kita ketahui ini ya di pandemi. Oh ya, sebelum salim dulu. Ini banyak senior saya nih di sini. Senior semua. Salim senior. Salim senior. Banyak senior saya di sini yang lebih sukses, lebih the head. Jadi
Jadi malu nih kalau saya ngisi. Ya mungkin bukan ngisi, tapi sharing lah, sharing berbagi pengalaman. Wabil khusus usaha saya menghadapi pandemi ini. Ya baik, kita mulai saja. Ya, kita udah hampir 2 tahun ini sangat familiar banget dengan bahasa COVID, Corona, ya, familiar banget. Hampir setiap hari saya itu selalu nge-share tentang Corona, karena kebetulan pelaku bisnis saya juga ketua RT. Jadi saya selalu mengingatkan di lingkungan saya terkait prokes, ya, terkait dengan segala macam vaksin juga. Karena saking viralnya, saya khawatir nanti. Kan orang Indonesia ini suka latah. Ada yang buat usaha namanya Corona. Bakso Corona belum ada kayak itu, bakso Corona. Baik, senior semuanya, teman-teman semuanya, alhamdulillah saya sangat berbahagia. Seperti tadi saya berbahagia bisa bergabung di para influencer Indonesia ya, seharusnya bisa hadir. Kita bisa saling sharing di tengah kondisi pandemi yang sungguh luar biasa, membuat ekonomi kita, membuat bisnis kita berjalan agak tersendat-sendat. Ya. Apalagi sekitar 2 tahun lalu, ya, awal-awal pandemi, kita kenal dengan yang namanya lockdown, imbasnya sangat terasa, wabil khusus ke usaha saya. Nah, kebetulan usaha saya itu ada beberapa, salah satunya yang sudah lama saya gelutin itu adalah jasa akikah. Ya. Jasa akikah ini luar biasa di awal-awal sebelum pandemi, ya lumayan lah. Omsetnya udah lumayan, kita bisa menghabiskan kurang lebih sekitar 5 sampai 700 ekor sebulan domba atau kambing. Ya. Tapi di awal-awal pandemi sekitar 2020 bulan April atau Maret ya awal itu ya. Saya sempat tutup hampir 2 bulan, tidak terima order sama sekali. Ya. Nah itu sangat berasa ya, sangat berasa. Apalagi cicilan udah jatuh tempo, angsuran udah jatuh tempo, ya, karyawan harus digaji. Nah ini sangat berasa buat kita selaku UMKM. Ya. Hampir 2 bulan kita tidak ada order dan kita tutup karena memang karyawannya juga takut. Akhirnya kita pulangin ke rumah masing-masing. Nah baik, karena kondisinya seperti ini dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir, ya kita tidak bisa memprediksi besok berakhir, lusa, sebulan, 2 bulan atau setahun yang akan datang juga kita belum tahu. Namun kita harus tetap bertahan. Kita harus bertahan dalam kondisi ekonomi yang luar biasa. Daya beli turun, ya kan? Semua UMKM itu mengeluh. Kalau kita lihat data Asosiasi UKM seluruh Indonesia, tadi saya sempat cari di Google, itu hampir 30 juta UMKM terdampak dari 64 juta, kurang lebih lah ya, itu data yang saya baca tadi, terdampak dengan kondisi pandemi ini. Hampir di sektor pariwisata yang sangat berdampak, pariwisata, kuliner, ya, ini sangat berdampak luar biasa. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita harus bisa mensiasatin ini. Bisa mensiasati ini agar bisnis kita ini bisa berjalan. Ya. Kalau saya bilang ke teman-teman itu, kita bisa survive saja, survive di kondisi pandemi ini, itu udah luar biasa bagus. Survive itu kita bisa bayar gaji, ya, kita bisa bayar cicilan. Ini kan pengusaha kan dikenal banyak hutang ya. Benar nggak? Kayak kalau belum ada hubungan sama bank itu bukan pengusaha tuh. Nah, jadi yang dibilang survive itu semua ini harus bisa tercover. Ya. Kalau belum survive, belum bisa bayar semua overhead biaya, ya berarti belum survive. Nah, ini tantangan kita
agar bisnis kita ini bisa berjalan dengan baik. Saya bilang tadi, survive aja udah bagus, bertahan aja udah bagus di tengah kondisi begini. Apalagi kita sama-sama ketahui, ya, kita ini kan UMKM, usaha mikro kecil menengah, bukan miliaran. Yang miliaran aja, ya, pengusaha-pengusaha besar, baru-baru ini kita sama-sama tahu, ya, raksasa hipermart aja gulung tikar, ya, menyusul supermarket yang lain, apalagi dengan kita yang boleh dikatakan recehan lah ya, recehan, retail kecil, tapi kita dituntut untuk bisa bertahan di tengah kondisi yang berat ini. Namun ala kulihal itu adalah pilihan yang harus memang kita jalani. Mau nggak mau. Kalau kita santai, kalau kita terima nasib, ya udah bubar kita, habis. Udah nggak ada lagi harapan. Nah, makanya kita selaku pengusaha, entrepreneurship, ya, apalagi saudagar, pedagang, ini yang harus muter tiap hari itu ini otaknya. Cepat ambil keputusan, jangan banyak mikir. Karena memang kondisi di lapangan sudah semakin berat. Nah, jadi ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Usaha kita ini berjalan atau tidak. Saat usaha kita, ya, kita udah mulai berpikir nih. Satu, kita evaluasi ulang nih usaha kita nih. Sudah dibuat plan bisnisnya, diatur strategi penjualannya, marketingnya udah kita buat bagus, ya. Kita udah melibatkan orang-orang yang ngerti dengan penjualan, ngerti dengan produk, semuanya udah kita lakukan, ya. Tapi penjualan masih juga belum bagus. Akhirnya kita masuk ke tahap yang kedua. Evaluasi sudah kita lakukan. Plan bisnis sudah kita buat. Kita udah atur strategi penjualan. Karena belum meningkat, mungkin kita berpikiran nih, mungkin SDM-nya nggak pas nih, nggak direct man and direct place ya. Kita ganti. Marketing kita tambahin. Ya kan? Iklan kita buat. Semua tools terkait dengan usaha kita ini udah kita lakukan, udah kita buat agar orang itu tahu produk kita. Tapi pada waktu yang telah kita tentukan, ini juga belum bisa menaikkan usaha kita. Nah, artinya apa? Produk kita ini tidak diterima oleh market, oleh pasar. Kita harus, ya, kalau saya itu dengan berat hati, ya ini poin yang ketiga, kita tutup usaha kita ini atau kita hold dulu sampai benar-benar ekonomi ini bisa pulih dan usaha kita ini yang awal ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kita nggak perlu nunggu waktu lama, ya, karena kerugian ini tiap hari semakin besar, ya. Tiap bulan kos yang harus kita keluarkan itu udah pasti, tapi tidak sesuai dengan pendapatannya. Nah, inilah dengan berat hati ya bisa jadi kita tutup usaha kita ini. Karena memang produknya udah nggak terima oleh pasar. Ya kan? Bisa jadi karena kondisinya pandemi, orang suka yang lain. Atau untuk mempertahankan usaha kita, ya, kita harus berani membuat langkah-langkah yang radikal, langkah-langkah yang benar-benar kita itu on the track, di jalan yang benar, karena usaha yang kita lakukan pertama itu sudah tidak berjalan dengan baik. Omsetnya udah menurun, buat bayar gaji aja udah nggak bisa. Ya kan? Jadi kita harus berpikir cepat untuk menyelamatkan usaha kita, untuk menyelamatkan cash flow yang masih ada ini. Jangan sampai cash flow kita ini habis hanya untuk menutupi usaha kita yang jalan di tempat ini. Nah, makanya kita harus ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan
agar ya, ekonomi kita ini, usaha kita ini bisa berjalan. Nah, kalau tadi saya bilang kita itu bisa diversifikasi produk, banyakin produknya, ya. Yang turunannya misalnya kan kayak saya nih, usahanya kan jasa akikah, ya kan. Orang akikahan kan kemarin pas lockdown, PPKM, PSBB kan nggak boleh pada kumpul-kumpul. Akhirnya orang yang udah pesen itu kan cancel semua, nggak jadi, batal. Nah mungkin yang punya usaha sejenis gini, kita bisa buat jualan yang lainnya, masih turunan dari kambing. Misalnya ada tengkleng frozen, ya, ada saat apa namanya gulai di frozen, kita jual online. Nah, tapi yang paling terpenting dari itu, kalau kita berani, ini langkah yang saya ambil ya, ini langkah yang saya ambil, kita harus kreatif dan inovatif. Kita harus kreatif dan inovatif. Nah ini makanya saya buat ini ya, kita harus kreatif dan inovatif ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus cepat ngambil keputusan agar cash flow kita ini bisa tertutupi. Sambil menunggu usaha kita yang pertama tadi bisa bangkit. Kalau misalnya kita nggak mau tutup gitu ya, karena merugi, kita mau hold aja ya, ada masukan sedikit-sedikit terus itu sambil kita mempersiapkan usaha yang lain atau kreatif dan inovatif ini. Ya. Nah, tadi udah saya singgung ya, kita harus tambahkan produknya, diversifikasi produk. Nah, yang terpenting itu adalah kita harus cari peluang baru. Harus cari peluang baru apa yang dapat kita lakukan untuk menutupi kerugian kita yang di awal ini. Nah, mungkin untuk pemula ya, mungkin bisa juga saya juga termasuk pemula, kurang lebih sekitar setahun yang lalu itu saya juga bingung nih. Usaha apa nih yang bisa cepat cash flow-nya untuk menutupi kerugian-kerugian di awal usaha saya. Nah, jadi untuk para pemula ya, termasuk saya 10 atau setahun yang lalu, pemula karena usahanya cuman akikah. Nah, dibenturkan dengan kondisi pandemi itu, kita shock, kaget. Karena awalnya udah nyaman. Ya, teman-teman bisa bayangin, saya tiap bulan itu dapat omset 500 sampai 700 ekor kambing. Top nggak? Top, nyaman, saya udah nyaman. Tapi dibenturkan dengan Covid, kelabakan gitu. Kelabakan. Nah akhirnya yaitu mau nggak mau kita harus kreatif, kita pakai otak kita untuk berpikir ya, bisnis apa yang bisa menambah keuntungan buat kita. Nah kalau saya kemarin, ini pengalaman saya pribadi, tentunya nanti kamu dipakai ya silakan ya. Jadi untuk menentukan produk kita yang terbaru atau usaha kita yang baru, ini bisa dimulai dari hobi. Ya. Hobi kita ini apa nih? Bisa tidak hobi kita ini dijadikan sarana buat penghasilan? Karena teman-teman itu yang usahanya berjalan dengan baik dan sukses baru-baru ini di tengah kondisi pandemi, itu dimulai dari hobi. Ya. Ada teman itu, dia usahanya karena dia suka main mobil-mobilan remote itu, udah dewasa tapi masih suka main mobil remote itu ya. Dia beli gitu kan. Nah, akhirnya dia punya ide mobilnya diganti dengan mobilan yang dari kayu. Mungkin kalau teman-teman suka lewat Cikampek, Purwakarta ya, itu kan ada tuh mobilan kayu yang truk, bis gitu ya, dari kayu, dari papan itu kan. Nah, itu dimodif sama dia. Dimodif, dikasih remote ya kan? Bisa jalan, ada pengendalinya dari jauh. Nah, ini bisa laku. Ya. Atau teman-teman yang hobinya masak, ya, bisa buka open PO masakan. Nah, kebetulan kalau saya itu bukan dari hobi. Saya di sini ketika 10 atau 1 tahun yang lalu, saya itu buka bubur ayam. Bubur ayam
Yang ini terinspirasi dari tidak sengaja saya makan di salah satu resto Cina, ya. Itu ada menu bubur ayam, satu mangkok itu harganya 30.000 dan yang beli banyak. Saya bingung apa nih, kok bubur nggak ada topping, cuman putih begitu aja, tapi laku dan harganya 30.000. Nah, karena saya suka dengan bubur ini, akhirnya bubur ini masuk dalam pikiran saya. Kayaknya saya kalau dagang bubur dan jual di pinggir jalan dengan harga yang murah, rasanya enak, bahkan jauh lebih enak lagi dari yang dijual di resto Cina itu, saya kira ini laku. Nah, akhirnya saya ulangi beberapa kali saya makan bubur itu, saya datangi lagi, saya amati, ya. Kan kita kenal tuh dengan istilah ATM ya, apa? ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Kalau orang Indonesia kan jagonya modif. Dikit-dikit dimodif, ya. Dan biasanya hasilnya jauh lebih bagus. Nah, begitu pula dengan saya. Ya. Setelah saya amati beberapa kali, saya tiru. Saya ingin usaha bubur ayam. Di samping usaha saya yang masih berjalan, yang akikah tadi. Saya buka usaha baru, ini bubur. Nah, bubur ini mulai dari nol. Mulai dari nol, saya nggak tahu cara masaknya, nggak tahu resepnya apa, ya, nggak tahu apa saja yang harus dilengkapi, tapi saya tetap dalam pikiran saya harus buka ini. Dalam 1 bulan, saya harus sudah launching 1 outlet. Ya. Dan alhamdulillah, dalam 3 bulan, saya udah bisa buka 7 outlet. 3 bulan. Udah bisa buka 7 outlet, dengan outlet-outlet selanjutnya itu hasil dari outlet yang pertama. Nah, bisa dibayangin teman-teman tuh. Dari saya nggak ngerti masak, dari saya nggak ngerti gimana cara membuat bubur, gimana penyajiannya, gimana toppingnya apa saja, ya. Nah, di sini saya kasih cara bagaimana teman-teman untuk gampang dan mudah mencari resep masakan dan tidak berbayar, free biasanya. Cuman suka ada juga yang jual, tapi kebanyakan free dan kebetulan saya dapatnya yang free. Jadi kalau ada teman-teman yang udah fokus mau usaha apa, misal. Nah, di sini juga harus kita perhatikan ya teman-teman sekalian, ketika kita mau usaha kulineran, carilah kulineran yang abadi sepanjang masa. Bukan hanya musim sesaat. Paham nggak? Jadi yang dibilang musim sesaat itu pas musimnya kurang lebih sekitar durasi 8 sampai 1 tahun rame, setelahnya drop, redup. Tapi kita harus cari kulineran yang abadi sepanjang masa. Nah, akhirnya saya cari itu. Ada beberapa makanan itu yang abadi sepanjang masa. Salah satunya bubur ayam. Dari saya lahir sampai saya dewasa sekarang, bubur ayam itu masih ada. Nah, teman-teman juga bisa nih, kayak mie ayam, ya, nasi goreng, bakso, ya kan, ketoprak, somai. Nah, ini kan abadi sepanjang masa. Dia nggak ada musim. Tapi kalau teman-teman hanya mau ngambil momentum, ya silakan. Momentum, misalnya mau dagang es kepal Milo, ya kan, es cappuccino. Nah, saya kira itu sih hanya musiman ya, sebentar habis. Nah, jadi itu, kita harus cari usaha yang benar-benar bisa abadi sepanjang masa. Sampai kapanpun masakan itu, kulineran itu masih dicari. Ya. Nah, terus yang selanjutnya, untuk memulai usaha tidak harus modal besar. Ketika saya buka outlet bubur yang pertama kali, saya hanya butuh kurang lebih sekitar 3,5 juta sampai 4 juta. Udah bisa jalan. Caranya seperti apa? Kita di kondisi pandemi ini harus pintar-pintar hunting barang. Harus pintar-pintar cari perlengkapan dan peralatan yang murah tapi berkualitas. Caranya cari barang-barang second.
Kita sama-sama ketahui di tengah kondisi pandemi ini banyak usaha kulineran yang bangkrut, yang gulung tikar. Nah, perlengkapannya itu dijual murah. Itu yang kita cari sehingga kita bisa dapat barang murah tapi berkualitas. Dan itu dari 7 outlet yang saya punya, itu semuanya barang bekas. Tapi masih bisa dipakai dan bagus. Terus yang selanjutnya, tadi saya belum sampaikan, bagaimana saya bisa dapat resep. Nah, teman-teman kan penasaran kan? Resepnya dapatnya dari mana? Kok bisa? Padahal saya mulai dari nol. Yang tidak tahu resep bubur ayam ini seperti apa. Nah, jadi teman-teman semua, karena zaman kita ini udah canggih, ya, ada internet, ya kan? Ada sosial media. Nah, tinggal pinter-pinternya kita, ya, pinter-pinternya kita mencari info. Nah, kalau saya kemarin dapat resep bubur itu dari Facebook. Ya biasalah kalau orang tua kan familiarnya sama Facebook, IG, TikTok itu nggak terlalu familiar. Nah, kita masuk ke dalam grup di Facebook itu khusus untuk pedagang bubur senusantara. Nah, kita masuk di situ. Masuk dalam grup itu, tinggal gabung, tidak berbayar. Nah, biasanya setiap hari itu banyak yang update status. Mulai dari resep, mulai dia mengeluh kok bubur saya cepat basi, ya kan? Kok rasanya kurang enak. Nah, nanti yang udah senior, yang udah pengalaman, ini ngasih advice, ngasih saran. Ini harusnya begini, 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 begini. Nah, ketika ada yang update status, kita kasih komentar. Selalu kita harus kasih komentar, minimal like. Kita like, ya, sehingga kalau ada yang update status, kita dapat notifikasinya terus. Dan orang tahu kita tuh aktif di grup itu. Itu yang penting. Ketika nanti ada yang update status, resep, dan sebagainya, itu kita tinggal inbox. Atau sekali-sekali kita juga buat status. Ada nggak sih yang mau ngajari saya buat bubur? Nah, nanti banyak tuh yang komentar tuh. Ada yang beli, ada yang berbayar, ada yang ini, bla 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 bla. Kita bisa lihat nanti. Kita bisa lihat di komentarnya itu, ada yang benar-benar ikhlas akan mengasih. Nah, jadi teman-teman bisa dapatnya dari situ kalau masalah resep. Banyak. Hampir setiap usaha itu pasti ada di grupnya. Mau nasi goreng, mau mie ayam, mau bakso. Dan di situ resep itu berhamburan dan free. Tinggal kita mau nggak memulai untuk mencoba. Nah, saya di bubur ini kurang lebih mencoba 7 kali. Yang pertama nggak enak, yang kedua nggak enak, yang ketiga nggak enak, yang keempat nggak enak, yang kelima udah mulai enak tapi buburnya belum mateng. Yang keenam udah mendekatin enak, yang ketujuh ketika saya masak dan saya bagi-bagikan ke seluruh teman-teman, responnya bagus dan baik. Enak, mereka suka. Besok minta dimasakin lagi. Permasalahannya, saya nggak nyatet resepnya itu, nggak nyatet. Saya nggak catat resepnya, sehingga saya harus mulai dari awal lagi. Nah, ini juga catatan buat teman-teman sekalian, kalau mau mulai tes trial, harus dicatat tuh resepnya, takarannya, biar pas dan ketemu, ya, sehingga nanti kalau teman-teman udah patenkan, resepnya udah tertulis, kalau nanti teman-teman mau buka yang selanjutnya atau rasanya itu setiap hari pasti sama. Kalau kita mainnya kira-kira, nggak bagus. Makanya kalau kita suka makan di warung Padang, ya, makan di warteg gitu kan, kadang-kadang hari ini enak masakannya. Besok kita makan masakan yang sama, kadang-kadang keasinan. Nah, karena mereka main kira-kira, main feeling. Nah, ini nggak boleh dalam kuliner. Harus tercatat dalam bentuk gramasi. Ya. Nah, baik. Itu sedikit bisnis saya yang saya gelutin. Nah, makanya karena bubur saya itu diterima oleh pasar, dalam 3 bulan, ya, dalam 3 bulan saya bisa buka 7 outlet. Cuman karena kondisi semakin kemari ini PPM semakin ketat, orang keluar susah, yang bertahan hanya 4 masih bertahan, dan alhamdulillah bisa ngasih keuntungan tiap bulan ke saya, ya. Yang akikahnya masih berjalan, buburnya berjalan. Sekarang dalam waktu dekat kita akan buka 2 cabang lagi. Nah, ini yang pertama, ya, kita harus kreatif dan inovasi. Yang kedua, yang kita harus perhatikan juga, kalau usaha kita mau berjalan dengan baik di tengah kondisi pandemi ini, kita harus evaluasi seluruh pengeluaran.
Ya, boleh kita katakan penghematan lah. Apa yang harus kita hemat? Satu, ini kalau pengalaman saya akan restruktur ulang cicilan dan hutang kepada investor. Karena usaha saya tergantung juga nih sama investor. Saya akan datangi investor saya minta keringanan yang misalnya sebulan itu saya ngasih 5 juta, bisa nggak bulan ini selama pandemi kita kurangin jangan 5 juta. Tapi misalnya separuhnya, 2,5 juta atau 3 juta. Nah, ini kan membantu, sangat membantu cash flow kita ini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa mengevaluasi seluruh pengeluaran ini? Yang kedua adalah komunikasi dengan karyawan kita. Kita panggil karyawan kita, ya. Dulu sebelum pandemi, saya itu punya karyawan di Akika 30-an orang. Setelah pandemi ini hanya 10 orang. Hanya 10 orang. Karena memang omsetnya turun. Nah, bagaimana kita bisa dialog dengan karyawan? Ya kita panggil. Kita panggil, kita tawarin win-win solution ya. Karena kondisinya begini, ya kan? Kalau masih mau bertahan, gaji kita potong. Tidak sesuai dengan sebelum pandemi. Atau mau keluar, nggak apa-apa kita kasih tawaran. Nanti kalau udah normal kembali, kita akan panggil lagi. Nah, terus yang ketiga, kita udah mulai list nih. List seluruh biaya, komponen biaya dalam usaha kita. Kita cari dan kita teliti. Ada nggak biaya-biaya ini yang memang seharusnya nggak wajib kita keluarkan. Kalau memang bisa kita hemat, kita stabilo. Delete. Wah, ini bisa kita kurangin nih. Ini kita bisa hilangin nih. Jangan sampai biaya ini semakin besar malah akan menggerogoti cash flow kita. Nah, mungkin salah satu yang saya lakukan itu untuk penghematan biaya adalah, nanti mungkin teman-teman kalau sebagian mungkin belum tahu bagaimana misalnya kita mau hemat tentang listrik. Nah, listrik saya itu kurang hampir sekitar 20-30% tiap bulannya. Kita ajukan ke PLN ya. Tempat yang kita lakukan buat usaha itu adalah tempat produksi, tempat usaha. Tentunya harus ada izin. Ya, makanya setiap pengusaha ini kalau bisa harus berizin, minimal kalau yang di Jakarta buat IUMK. Izin usaha menengah ya, kecil. Nah, itu bisa dibuat di kecamatan atau di kelurahan. Ajukan ke PLN menyatakan bahwasanya tempat usaha kita ini, tempat tinggal kita ini tempat produksi. Ya, nah itu salah satu mungkin penghematan ya. Nah, ini yang kedua, kalau usaha kita ingin berjalan, kita harus evaluasi seluruh pengeluaran. Yang terakhir itu adalah genjot penjualan. Nah, kalau genjot penjualan ini kan teman-teman udah pada jago semua nih. Ada yang bisa buat promosi, ada yang bisa pasang iklan online, ada yang bisa memanfaatkan media sosial gitu ya. Buat promosi. Nah, kalau kita hitung usaha kita ini, kalau kita buat penjualan untuk menarik ya, beli 1 gratis 1 atau diskon 50%, kira-kira masih untung nggak? Hitung yang benar. Kalau masih ada untungnya, masih ada cuannya, masih ada labanya, nggak apa-apa kita beriklan. Nambah promosi, beli 1 gratis 1. Jangan, kalau saya lebih suka beli 1 gratis 1. Ya, beli 1 dapat 2 daripada diskon 50%. Sama kan? Cuman kalau beli 1 dapat 2, ya kita keluar 2 unit, 2 produk. Tapi kalau beli diskon 50%, yang keluar hanya 1 produk. Ya. Nah, saya kira kalau yang genjot penjualan ini teman-teman udah paling jago lah. Paling jago dan mengerti nih yang dengan begini-begini ya. Nah, terakhir yang harus kita lakukan, nah, take action. Usaha yang berhasil itu adalah usaha yang dijalankan, bukan di pikiran. Berani mencoba. Lah kalau gagal, ya temennya. Kalau berhasil, juga temennya. Kalau kita hanya bicara, ide, tidak ada actionnya, percuma. Ya, ini yang harus kita ambil, take action. Saya kira itu lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, ini luar biasa nih, Pak Haji. Jangan-jangan Pak Haji ini emang yang main film tukang bubur Pak Haji itu ya? Tukang bubur naik haji. Menghibur sekali nih. Seduh malam ini ya. Terus saya baca komen-komennya tuh di komen chatting, ya Allah, Masya Allah, Pak Haji fansnya luar biasa ya. Dan kocak-kocak, jadi saya dari tadi kalau lihat video saya di YouTube, pasti saya cengar-cengir sendiri itu karena saya tadi komen-komennya fansnya Pak Haji luar biasa. Oke, jadi teman-teman, ini memang ya judulnya aja bertahan bisnis di masa pandemi. Ini luar biasa karena ini langsung dari pengalaman pribadi Pak Haji nih, Pak Haji Erwin. Tadi kalau ada fansnya Pak Haji bilangnya Sultan Cakung. Wah, ini Sultan Cakung. Luar biasa nih Sultan Cakung kita ya. Nah, teman-teman benar juga ya. Jadi ketika kita lagi usaha terus pandemi tiba-tiba datang seperti ini, kita nggak bisa mengeluh, tapi justru kita mengevaluasi seperti tadi Pak Haji bilang ya. Ada beberapa tahap tadi kalau saya lihat, mengevaluasi, kemudian sampai kalau nggak bisa lagi dievaluasi, kita mengurangi SDM, itu terparah ya. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa lagi dan tidak berhasil, berarti harus banting setir, tadi kata Pak Haji bilang. Nah, ketika banting setir itu ada beberapa tahapan juga tuh yang harus dilakukan. Misalnya kita harus kreatif, inovasi, kemudian harus trial and error, habis itu kita harus promosi, dan yang terakhir banget itu harus action, jangan cuma di pikiran. Nah, tadi ngasih contohnya nih, Pak Haji kan awalnya bos jualan kambing sapi nih. Kalau saya dengar-dengar beritanya nih, Pak Haji jualan sapi kambingnya udah sampai bisa beli rumah seluruh Cakung katanya ya. Luar biasa. Tapi gara-gara tapi gara-gara pandemi ini akhirnya banting setir juga gitu ya, karena orang beli kambing jadi agak ngerem sedikit. Akhirnya Pak Haji bikin bubur. Nah, ini franchise buburnya luar biasa. Benar juga nih ya, Pak Haji hebat juga. Dari kambing ke bubur kan jauh tuh sebenarnya. Tapi karena inovasi itu yang diperlukan, Pak Haji langsung banting setir. Dan kalau bikin usaha baru, diversifikasi tadi bahasanya Pak Haji ini, harus survei dan harus yang kalau mau kuliner harus makanan yang sepanjang masa. Nah, sepanjang masa ini nggak ada musiman. Nah, bubur ini benar juga sih ya. Di Jakarta, di kota mana aja pasti ada bubur. Terus mau musim hujan, musim kemarau, musim durian, musim apa juga pasti bubur gitu ya. Tetap aja orang nyari bubur kalau sarapan gitu. Benar-benar hebat nih Pak Haji ya. Visioner sekali menjadi bisnismen. Nah, ini buat teman-teman bisa di copy paste ya action-actionnya. Jadi kalau memang sekarang usahanya kendor, coba evaluasi tadi melalui tahap-tahap yang dilakukan oleh Pak Haji Erwin nih. Jadi bisa dicek, kemudian segera ancang-ancang untuk bikin diversifikasi. Nah, ini luar biasa. Nah, mungkin tadi sudah ada pertanyaan dari teman kita, Pak Zain ya. Mungkin bisa tampilkan Pak Zen, silakan Pak Zen kalau mau menambahkan. Tadi juga Pak Zen ada pertanyaan di DM saya. Gimana nih Pak Haji untuk supaya membuat usaha ini banting setir padahal modal kagak ada. Nah, coba Pak Zen bisa dijelaskan lebih lanjut ya pertanyaannya kepada Pak Haji ini. Monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji Erwin? Ini sore ini materinya luar biasa banget ya. Dan itu yang dipaparkan itu memang hal-hal yang sebaiknya kita lakukan gitu. Memang real ya, nyata dari seorang Pak Haji Erwin pelaku usaha gitu ya. Dan tadi sempat disinggung juga konsep ATM ya. Amati tiru modifikasi ya memang perlu.
Daripada kita belajar lama ya, belajar bisnis lama, nggak taunya pas dijalanin ya sudah cuma sampai di kepala aja gitu ya, nggak sampai take action katanya. Ini luar biasa Pak Jerwin. Kita banyak inilah, banyak belajar ya dari beliau. Nah, saya mau tanya nih Pak Haji, dari pelaku usaha jasa akikah ya, ini kuliner, tapi masih nyambung ya kuliner juga ya. Sekarang berbisnis bubur ya, berbisnis bubur. Nah, ini kan jauh banget ini. Tadi Coach Wulan sampai ketawa gitu kan. Loncatannya luar biasa gitu. Nah, tapi ternyata sukses gitu di bubur. Sampai punya sukses banget, sampai punya 7 cabang ya. Dan di saat pandemi sekarang masih bertahan 4 cabang, ini luar biasa. Ya. Saya aja ada bisnis juga gulung tikar semua gitu ya. Karena mau lihat tutup gulung semua ya, alhamdulillah ya, masih bisa sehat kita nikmati. Nah, ini dari 7 jadi tinggal 4 nih, luar biasa ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa sih niat awal dari Pak Haji Erwin ya? Kita pengen tahu aja, pengen menggelitik sebenarnya kok bisa dari kambing ya, akikah, terus ke bubur gitu. Kenapa? Kan di situ itu kan bahan kambing ke bahan yang paling lunak gitu, bubur gitu. Kenapa nggak bakso gitu kan, nasi goreng gitu? Gimana Pak Haji? Apa yang melatar belakangi seperti itu Pak Haji? Ya, terima kasih Mas Jen, Bang Zen atas pertanyaannya. Awalnya kebetulan saya ini kan ketua RT. Oh. Nah, ketua RT ini warga saya itu banyak. Dari 300 kakak, 150 kakaknya itu pengontrak. Nah, dari 150 kakak, hampir 70% kerjanya serabutan. Kerjanya serabutan. Saya tuh selalu diwanti-wanti sama istri, itu jadi tanggung jawab kamu selaku pemimpin. Jangan sampai ada warga yang nggak makan karena kamu pemimpinnya. Nah, akhirnya ya itu tadi ya, saya udah punya ide buat bubur, saya kasih ke warga saya untuk jualan. Jadi jualan saya itu udah banyak ya, bukan hanya bubur saja, saya punya bakso, punya mie ayam, punya ketupat sayur ya. Nah, ini ya buat ini. Tadinya juga ada empek-empek dari Palembang juga kita jual buat warga saya yang nganggur. Ya, tapi namanya bisnis tidak seindah yang dibayangkan. Jatuh banget. Yang penting cash flow saya tidak habis, saya bisa berbagi dan membantu, tentunya juga berharap dapat. Itu Tuhan, motivasinya ya? Pak. Itu motivasinya, nggak ada yang lain, cuma itu aja. Iya, ini luar biasa nih, Masya Allah. Jadi ya memang intinya harus bisa mengeksplor ya Pak Haji ya, apa yang kita lihat di lingkungan ya. Kemudian satu lagi niat baiknya ini luar biasa. Jadi sebagai pendorong ya, sebagai pendorong semangat kita untuk bisa membantu orang lebih banyak lagi, apalagi di saat pandemi ini. Ini luar biasa, sangat menginspirasi nih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Bahkan kemarin tuh Pak Zen, ya, di RT saya, kemarin kan ada sekitar awal-awal Januari atau Desember itu, kan itu ada bantuan UMKM yang sebesar 2.400.000. 2.400.000. Ya. Ya. Semua warga saya hampir 95% dapat. Saya perjuangkan. Masa. Ada sekitar 90 orang dapat semua. Oke. 2 kali. Lumayan. 2.400.000 kan? Iya. Bisa buat iri 90. Bisa buat iri yang lain. 90 orang ini sudah bisa memutar roda perekonomian di satu lingkungan gitu. Nah, ini kalau ditiru ya semua ya, kemungkinan bisa dari sekup 1 RT, RW, kelurahan ya kemungkinan bisa bangkit.
di satu wilayah itu. Secakung ya, pantas ini dapat gelar Sultan Cakung. Lebay itu, lebay. Jadi sudah terjawab ya koculannya. Iya, terima kasih Pak Haji, terima kasih. Itu pertanyaan yang kedua tadi Pak Jen sama Pak Haji. Kalau harus banting setir, kalau modalnya nggak ada gimana gitu loh. Kan Pak Haji mah Sultan, jadi langsung ini. Kalau misalkan nggak ada gimana Pak Haji? Ada tipsnya nggak? Atau Pak Jen barangkali bisa kasih info barangkali. Dari pengalaman. Halo? Iya, silakan. Iya, silakan Pak Haji. Sebenarnya untuk memulai bisnis, boleh dikatakan ada yang tidak perlu modal sama sekali, ada. Hanya perlu paket internet. Perlu apa tuh Pak Adi? Perlu doa berarti ya? Paket internet. Oh, internet. Udah itu aja. Kita bisa jadi dropshipper, kita ambil barang di agen, di temen, kita bisa jualin. Gampang. Atau mau jualan bubur boleh. Jualan bubur. Nggak pakai modal sama sekali. Langsung dari Pak Haji ya modal ya, kecuali ya, khusus daerah Cakung. Ya. Jakarta. Wah, luar biasa Jakarta katanya. Wah. Ayo kita dagang bubur bareng-bareng. Boleh buka dong di tempat saya Pak Haji. Jakarta Timur saya juga Durensawit nih Pak Haji. Buka ya cabangnya ya Pak Haji Erwin. Bubur. Siap. Sudah siapkan tempatnya. Nanti semua perlengkapan saya yang support. Masya Allah. Ini seriusan nih. Astagfirullahaladzim. Luar biasa. Iklan. Aku kan di sini nggak dibayar. Boleh ngiklan dong. Luar biasa. Boleh. Mantap. Ini marketing ya luar biasa Pak Haji ini ya. Coach, aku mau nanggapin ya. Ini boleh silakan. Seru. Iya. Ini benar banget ya Pak Haji ya. Jadi jangan sampai kita terpaku hanya di modal gitu. Banyak kan orang mau usaha modal gitu. Padahal dia bilang modal itu dia nggak punya modal. Kuncinya sih sebenarnya satu. Ketika dia ada kemauan, terus dia punya jaringan ya. Jaringan itu berarti teman kan. Nah di sini kita sudah mendengarkan kisah nyata langsung Pak Haji Erwin ya. Dan Pak Haji Erwin ini sudah bisa kita nyatakan malam ini sebagai bagian dari teman-teman kita gitu. Ya, jaringan kita ini adalah Pak Haji Erwin ya. Jadi silakan teman-teman. Jadi silakan ya untuk teman-teman nih yang mau sharing atau yang nggak punya modal bisa merapat ke Pak Haji Erwin gitu ya. Tadi sudah di challenge bahwa bisa langsung buka cabang ya dari bisnis buburnya. Nah ini berarti malam ini kita sudah membuka satu peluang ya dari Pak Haji Erwin untuk menjadi seorang pengusaha bubur ya. Ini mangga silakan ya bisa menghubungi Pak Haji Erwin gitu. Ini luar biasa. Jadi jangan hanya mikirin modal gitu. Yang penting ada kemauan. Silakan hubungi Pak Haji Erwin, kelar hari ini. Besok bisa jualan bubur. Oke, Coach. Saya ngakak terus nih dari tadi nih fansnya Pak Haji luar biasa. Karena ada yang bilang mau jadi dropshipper bubur, coba Pak Haji. luar biasa. Oke, ini seru banget nih Pak Haji. Materinya dan sangat implementatif ya, bukan ngawang-ngawang, karena memang betul banget ya kalau usaha kita memang bermasalah langsung berpikir untuk mencari diversifikasinya apa dari usaha kita. Nah, hebatnya Pak Haji ini diversifikasinya cukup jomplang ya, dari jualan kambing menjadi jualan bubur, tapi akhirnya tetap berhasil juga ya, luar biasa. Oke, saya pikir materi ini luar biasa malam ini Pak Haji Erwin, terima kasih banget. Mungkin karena waktunya juga habis, kita akan tutup ya Pak Haji ya. Mungkin sekarang closing statement deh dari Pak Haji. Monggo Pak Haji closing statement buat teman-teman. Apa motivasinya buat teman-teman yang lagi usahanya kendor nih? Silakan Pak Haji. Ya, baik, buat teman-teman semuanya, di tengah kondisi pandemi ini jangan menyerah, tetap semangat. Ya.
Kalau kita nggak semangat, bagaimana kehidupan keluarga kita? Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita udah semangat, harus tetap serius dijalankan. Jangan kalau orang Betawi bilang tuh anget-anget nasi uduk. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi tipsnya buat teman-teman yang lagi ini Mas Gorbi nih fans Pak Haji luar biasa nih katanya. Kata-katanya selalu mengentertain kita yang jadi host ngelihat chatting pertanyaan dan feedbacknya, jadi saya ketawa-ketawa sendiri aja nih. Oke, terima kasih buat Pak Haji Erwin, materinya terima kasih, sangat implementatif. Teman-teman silakan lihat YouTube-nya karena kita live di YouTube kita, dan jangan lupa subscribe dan like dan juga komen YouTube Gelora Indonesia dan Gelora TV. Dan jangan lupa juga masuk ke Yespreneur, wadah komunitas UMKM kita, karena setiap hari Selasa dan setiap hari Sabtu kita akan ada selalu pelatihan buat kita semua. Terima kasih, salam sehat, dan yakin entrepreneur sukses. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga.